Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dengan Ibu Zian. Hari ini kita masih belajar tentang teorema Pythagoras ya, yaitu menghitung panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang sisi yang lain diketahui. Sebelumnya kita refresh dulu yuk apa itu teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah suatu pernyataan mengenai relasi atau hubungan sisi-sisi dalam suatu segitiga siku-siku. Nah, ada beberapa cerita menarik di balik sebuah teorema sederhana yang membangun peradaban kita ini. Ternyata, meskipun dinamai teorema Pythagoras, ternyata bukan Pythagoras loh yang menemukan perhitungan ini. Berdasarkan sejarah sebelumnya, orang-orang di peradaban Babilonia, Mesir, India, bahkan Cina kuno, ternyata sudah lebih dulu mengenal tentang hubungan antara sisi dari segitiga siku-siku ini. Kemudian, teorema Pythagoras yang kita ketahui sekarang berbeda dengan pernyataan teorema Pythagoras ketika Pythagoras hidup pada zaman Yunani kuno. Baik, sebelum kita belajar teorema Pythagoras, Ibu akan bercerita tentang seluk-beluk teorema Pythagoras. Sejarah Pythagoras. Pythagoras dilahirkan di sebuah pulau bernama Samos, sebuah pulau di Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Selama hidupnya, dia suka berkelana ke berbagai macam tempat, seperti Mesir dan Babilonia. Selama perjalanannya, dia mengumpulkan ilmu dari peradaban tempat dia berkunjung. Kemudian, dia mulai menetap di Kroton, Italia. Disinilah Pythagoras mendirikan suatu gerakan atau sekolah bernama Pythagorean. Di sekolahnya ini, Pythagoras mengajarkan para pengikutnya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bisa dinyatakan dalam bilangan-bilangan. Karena itu, Pythagoras dan para pengikutnya sangat memuja angka dan rasio-rasio yang bisa dinyatakan dengan bilangan tersebut. Di sekolah yang dia dirikan ini, dia mulai mengutak-ngatik ilmu yang ia kumpulkan saat dia berkelana. Salah satunya adalah pengetahuan tentang relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku. Berdasarkan catatan sejarah, orang-orang di peradaban Babilonia, Mesir, India, bahkan Cina kuno ternyata sudah memiliki pemahaman tentang relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku beberapa ribu tahun sebelum Pythagoras lahir. Salah satu bukti sejarahnya adalah tablet milik peradaban Babilonia. Pada tablet ini tertulis banyak kombinasi 3 angka yang memenuhi syarat teorema Pythagoras, atau sekarang kita sebut juga sebagai Pythagorean triple. Coba pikir gimana caranya peradaban kuno tersebut bisa membangun bangunan seperti piramida kalau bukan pakai pengetahuan relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku. Terus kenapa malah Pythagoras ya yang mendapatkan penghargaan dan namanya dipakai untuk menamai relasi antar segitiga siku-siku itu? Pythagoras mendapatkan penghargaan atas teorema ini karena dia dianggap sebagai orang yang membawa pengetahuan tersebut ke peradaban Yunani, yang selanjutnya menjadi pusat ilmu pengetahuan pada zamannya. Lalu, Pythagoras juga diusung sebagai yang pertama kali mendokumentasikan serta membuktikan teorema ini secara sistematis. Sejak saat itulah, pengetahuan relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku disebut sebagai teorema Pythagoras. Nah, sudah paham kan kenapa teorema ini dinamakan teorema Pythagoras? Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan teorema ini. Teorema Pythagoras yang sering kita pakai sekarang berbeda dengan perhitungan ketika digunakan oleh orang-orang di peradaban kuno atau ketika Pythagoras berhasil membuktikannya. Yuk simak agar kalian tahu perbedaannya. Misalkan kita mempunyai 4 buah segitiga siku-siku yang identik. Kemudian, segitiga siku-siku ini akan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk persegi besar dengan sisi A ditambah B. Sekarang kita akan mengatur letak segitiga siku-sikunya sedemikian rupa sehingga kita mendapatkan persegi dengan sisi C di dalam persegi besar tersebut. Dengan cara memindahkan segitiga siku-siku hijau ke dalam persegi besar, lalu diikuti oleh segitiga siku-siku yang lain dengan cara membolak-balikannya dan diperoleh persegi kecil dengan sisi C. Maka luas daerah persegi luar sama dengan 4 kali luas segitiga ditambah luas persegi dalam. Dengan menjabar persegi diperoleh luas persegi sama dengan luas persegi luar. Sisi dikali sisi sama dengan 4 kali luas segitiga ditambah luas persegi dalam. Maka kita peroleh
A ditambah B dikali A tambah B sama dengan 4 dikali setengah AB ditambah C kuadrat. Hasilnya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan 2AB ditambah C kuadrat. Dan hasil akhirnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini merupakan rumus teorema Pitagoras. Dari persamaan tersebut diperoleh hubungan antara A, B, dan C yang merupakan sisi-sisi segitiga siku-siku dengan C sebagai sisi miring serta A dan B merupakan sisi-sisi tegak segitiga yang dituangkan dalam suatu teorema yang dikenal sebagai teorema Pitagoras. Nah, seperti ini untuk pembuktian teorema Pitagoras modern. Pembuktiannya sangat sederhana dan elegan ya. Jadi sekarang kalian sudah paham kan mengenai teorema Pitagoras modern? Sekarang kita akan membahas tentang teorema awal Pitagoras. Pitagoras menafsirkan teorema sebagai relasi antar luas persegi atau bujur sangkar yang terbentuk di setiap sisi-sisi segitiga siku-siku. Pada sebuah segitiga siku-siku selalu berlaku kuadrat dari sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita coba buktikan yuk. A memiliki 9 persegi kecil, B 16 persegi kecil, dan C memiliki 25 persegi kecil. Kalau kita jumlahkan persegi A dan B, maka hasilnya adalah jumlah persegi C. Mudah kan? Selanjutnya kita akan membahas kegunaan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras menyatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Perhatikan sebuah segitiga siku-siku berikut ini ya. Secara sistematis, kita bisa simpulkan bahwa untuk segitiga siku-siku di samping berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat jika kita ingin mencari sisi miring. Kemudian yang kedua, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat, ini jika kita mencari sisi alas. Dan yang terakhir, A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat adalah rumus mencari sisi tegak. Agar lebih paham, kita masuk ke contoh sederhana ya. Ketika kita camping, tenda berdiri menggunakan beberapa tali yang diikatkan ke dasar tanah dari ujung tenda. Panjang tali yang digunakan adalah 15 meter dan jarak antara tiang penyangga pada tanah dengan besi yang berdiri tepat tengah-tengah tenda adalah 12 meter. Maka tinggi tenda tersebut adalah, kita akan peroleh segitiga siku-siku seperti ini. Misalkan A adalah tinggi tenda, B adalah jarak antara tiang penyangga, dan C adalah panjang tali. Karena kita akan mencari tinggi tenda atau sisi tegaknya, maka A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. A kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. A kuadrat sama dengan hasil dari 15 kuadrat adalah 225 dikurangi hasil dari 12 kuadrat adalah 144. Maka diperoleh A kuadrat sama dengan 81. Karena kita mencari A-nya saja, maka kuadratnya kita pindah ruaskan menjadi akar. A sama dengan akar 81. A sama dengan 9. Jadi hasilnya adalah 9. Kelihatannya simpel ya, tapi perhitungan jarak pada hubungan sisi-sisi segitiga ini pastinya kita temukan di berbagai aspek kehidupan. Oleh karenanya, teorema Pitagoras menjadi fondasi trigonometri. Teorema Pitagoras menjadi dasar perhitungan buat teorema-teorema lain di matematika, khususnya trigonometri. Dan tanpa trigonometri, kita tidak akan punya banyak hal yang membentuk peradaban manusia sekarang. Tanpa trigonometri, tidak akan ada sains, arsitektur, ilmu kelautan, astronomi, bahkan gak akan ada tuh rumah, mobil, komputer, dan berbagai teknologi modern yang kita nikmati sekarang. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Jazakumullah khairan katsiran.